mempersiapkan anak untuk menjadi soleh dan juga unggul. Beliau juga fokus terhadap perkembangan pendidikan anak yang memiliki kebutuhan khusus. Seperti apa sosok beliau selama 1 jam ke depan dalam Bincang Tokoh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Boleh duduk ya Pak? Ya silakan. Oke, nah pemirsa sekarang saya sudah berada di ruangannya Pak Sugirianto ya. Pak Sugirianto ini selaku kepala sekolah sekaligus ketua yayasan ya dari Baitul Jannah School. Nah, lagi sibuk apa nih Pak sekarang? Sekarang yang pertama pembangunan ya. Kita menyelesaikan pembangunan. Sehubungan kita teragredasi A. Wah. Jadi harus menyiapkan seluruh fasilitasnya. Yang kedua menyiapkan akhir tahun ini dengan beberapa bulan lagi kita akan tutup buku. Lalu juga bulan depan sudah mulai ujian anak-anak. Wah, jadi mempersiapkan kompetensi anak-anak ya. Betul. Nah, saya ngomong-ngomong enaknya panggilnya apa nih? Biasa disapa akrabnya apa? Anak-anak bisa manggil saya Abi Giri. Oh, Abi Giri. Berarti saya boleh manggil Abi. Boleh. Ya. Nah, Abi, yang saya tahu kan ya, katanya dulu pernah bersekolah di luar Lampung nih, di Bandung, oh, iya. Kemudian Jakarta. Nah, ngomong-ngomong kalau aslinya kelahiran mana, Abi? Jadi kalau saya lahir memang di Lampung, di Kampung Kemiling ini. Lalu saya itu SD-nya berapa kali pindah ya saya. Wah. Iya. Karena pada zamannya saya itu kan satu sekolahan satu guru. Oh, jadi tenaga pendidikan masih minim ya? Sehingga saya mencari sekolah-sekolah SD yang berqualified kan sangat amat sulit pada waktu itu. Tahun 70, mungkin 58-an itu ya. Nah, sampai terakhir saya itu di SD Negeri 1 Langkapura, alhamdulillah lulus, lalu melanjutkan ke SMP Negeri 3 kalau nggak salah. Di Lampung. Rawa Laut. Dari sana saya merantau. Oh, dari SMP? Lulus SMP merantau. Merantau ke Jakarta. Sudah berani waktu itu ya masih? Iya, alhamdulillah, ya masih umur 11 tahun, oh ya. Masih udah harus karena mencari tadi pilihannya orang tua saya kan pada waktu itu cuma 2. Kamu mau sekolah atau ke kebun bekerja. Lalu pilihannya? Ya sekolah saya. Kenapa waktu itu memilih untuk meneruskan di bangku sekolah? Saya pikir pada waktu itu saya kalau masuk ke kebun, ya saya mungkin cara berpikir bertindak yang masih sangat amat tradisional mungkin ya. Relatif ilmu pengetahuan pada waktu itu sangat amat miskin sekali begitu. Ya otomatis saya nggak dapat apa-apa. Nah, itu masih remaja pola pikirnya sudah ya, seperti itu saya ya? udah ada ke sana. Bahkan saya sendiri itu pada waktu itu mau belajar, kalau sekarang berhitung, kalau dulu berhitung, sekarang matematika. Itu nggak mau belajar kemana coba? Gurunya nggak ada. Cuman 1 ya? Ya. Nah, saya akhirnya hijrah lah, saya tuh ke Jakarta. Di sana saya masuk di SMT penerbangan. Yang secara kebetulan di sekolah itu ada anaknya Bapak Presiden Soeharto. Itu si Mas Tommy Soeharto itu kakak angkatan saya. Hanya beda jurusan, saya jurusannya konstruksi pesawat terbang. Kalau dia kalau nggak salah avionik. Alhamdulillah lulus. Saya juga sempat mengenyam ya pilot gitu ya, pendidikan pilot. Cita-citanya dulu menjadi pilot ya. Dan sekarang menjadi pendidik. Berbeda nih. Nanti saya tanya tuh kenapa bisa gitu. Lanjut Pak ceritanya. Ya. Jadi dari sana saya tidak bisa menyelesaikan ke taruna yang berikutnya, yang dikarenakan pada waktu itu juga ayah saya Hadi Darsu meninggal. Jadi kita ini 9 saudara. Kata ibu saya kalau
ada apa gimana gitu kan. Ya pola berpikirnya anak ketujuh. Anak ketujuh. Ya. Dan saya sendiri emang hobinya memang petualangan begitu. Jadi saya pikir ya kasihan juga ibu saya gitu ya. Karena kalau dilihat memang pilot itu hampir selalu kemana-mana gitu kan. Apalagi zaman itu. Nah dari sanalah saya itu pulang ke Lampung sama tawarannya, kamu mau meneruskan atau kuliah atau ke kebun gitu. Lalu pilihannya lagi? Ya kuliah. Tetap gitu. Ya. Tetap kuliah. Oke, dan waktu itu meneruskan kuliah di? Jadi kuliah pertama kali saya itu di Wing Material 10 Husein itu di ITB. Ya. Itu Wing Material 10. Makanya disingkat Wing 10. Saya lanjut ke sana juga, saya juga nggak selesai juga karena pada waktu itu saya pengen masuk ke Kopas Khas Angkatan Udara, tapi nggak tahu bagaimana karena saya ranking 1 saya. Wah, berarti jago sekali nih. Ya, tapi kan prosedur untuk masuk ke Angkatan Udara kan ada prosedurnya. Nah, karena pikir saya dengan saya ranking 1, saya pikir saya bisa segala-galanya gitu kan. Ternyata nggak juga gitu. Nah, akhirnya saya menentukan kuliah keluar ke swasta, ke Unisba, ambil jurusan teknik industri, juga nggak selesai. Iya nggak selesai karena saya aktivis, saya banyak terlibat demonstrasi begitu. Karena pada waktu itu banyak ya rejim Soeharto. Akhirnya berkas saya ada di Poltabes Bandung. Wah, gitu. Karena ikut demo ya? Iya, kamu bisa selesai dengan syarat mengikuti pendidikan di bawah naungan Yayasan Bayangkara. Nah, Yayasan Bayangkara itu punyanya Polri punya. Dan di sana sekolah perguruan tinggi itu isinya mahasiswanya kebanyakan polisi, TNI gitu kan. Gitu kan. Abi, kalau melihat kan ceritanya tadi ya, ada untuk meneruskan sekolah itu kan tidak mudah, tapi tetap yang dipilih lanjut terus pendidikannya. Ini sosok berarti yang berpendirian teguh nih. Nah, saya juga pengen melihat bagaimana komentar staff dan juga rekan-rekan Abi mengenai sosok Abi ini seperti apa. Saya ada videonya, kita saksikan dulu video berikut ini. Baik. Pak Giri ya menyenangkan sih. Yang jelas kekeluargaan juga gitu ya. Kemudian bisa menjadi sosok inspiratif juga. Humble, tegas. Ya. Pak Giri itu tegas orangnya ya. Terus banyak juga memberikan inovasi-inovasi baru untuk kelancaran sekolah di PGIT, TKIT Baitul Jannah. SLB itu bagus ya, karena untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti inklusi itu kalau di Bandar Lampung kan masih nggak ada ya, kurang. Walaupun mungkin ada yang untuk kursus-kursus gitu aja. Di Baitul Jannah ini ada tempatnya, ada sekolahnya, bermanfaat sekali gitu. Bapak Sugirianto itu adalah sosok orang yang menyenangkan, seorang bapak yang memberikan motivasi, suka berinovasi dan ramah terhadap semua, baik anak-anak ataupun gurunya, penyayang ya, termasuk seperti itu. Sangat bermanfaat, apalagi ini termasuk pembangunan yang terbaru ya di Islam Terpadu, karena di Baitul Jannah ini anak-anaknya tidak semua reguler, jadi sangat membantu orang tua gitu ya ketika menyekolahkan di sini, dan anak-anaknya alhamdulillah dari SLB yang ini bisa reguler Mbak gitu ya.
dan Minggu jam 5:30 pagi tentunya hanya di ANTV. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Kalau misalnya Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Acara paling seru favorit pemirsa. Ketemu lagi The New It Bulaga Indonesia. Seru-seruan di pagi hari. 38. Cakep Dewi Kramasya, cakep. Dapat hadiah keren. Dapat jodoh keren. Ya, bosnya Pak. The New It Bulaga Indonesia, Senin sampai Jumat jam 8 pagi. ANTV. Pesen juri sih cuma satu. Mama, jangan sampai resep keluarganya dihancurkan oleh anak. Mama jadi harus konsentrasi. Potong apa? Jangan ngajak ngomong mulu apa. Api unggun keluar cepetan. Biar nggak tambah hancur. Ya Allah, tobat 7 turunan. Anak setan banyak apa? Dapur Mama Seru, Sabtu dan Minggu jam 11 siang. ANTV. Simak informasi selengkapnya hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di ANTV bersama saya, Rangga. Takut. Enggak. Dia lapar. Ya pemirsa, kembali lagi dalam Bincang Tokoh dan saya masih bersama dengan Abi Giri. Ya, saya penasaran sekali ini mendengar ceritanya tadi, begitu gigih, ingin terus melanjutkan pendidikannya. Apa sih sebenarnya yang memotivasi untuk terus melanjutkan pendidikan, sementara kan banyak anak muda yang ketika ini kesulitan untuk menempuh pendidikan ya sudah kerja saja gitu. Tadi kan sudah ada tawaran sebetulnya, tapi kenapa begitu gigih untuk terus sekolah? Jadi ini orang tua saya. Kita selalu diajarkan tentang pilihan dan bertanggung jawab. Kalau misalnya pilihannya untuk sekolah, maka tidak diperkenankan menikah sebelum S1 didapatkan. Programnya S1. Kalau programnya kamu mau sekolahkan sampai S3, S3. Itu. Jadi kayak semacam itu disiplin ditekankan pada orang tua. Nah, orang tua memang terjun di dunia pendidikan juga? Orang tua saya itu petani dan pedagang. Oh, tapi memotivasi anaknya untuk terus sekolah ya? Karena banyak sekali cerita-cerita di zaman itu, tahun 70-an, hanya setahun 2 tahun kuliah di Jogja, di mana pulang bawa anak, gitu kan. Nah, akhirnya keluarga saya silakan pilih, mau ke kebun atau kuliah. Kalau kuliah, programnya S1. Selesai, hari itu selesai di wisuda, hari itu nikah, boleh. Asal yang penting selesai. Ya pendidikannya. Nah, dari sana sehingga kita nggak main-main, gitu kan, nggak main-main. Begitu bilang kalau pilihannya kebun ya kebun, sampai kamu punya rumah, sampai sukses, kebun, baru menikah. Itu orang tua. Nah, alhamdulillah
kita bersaudara, 9 saudara semuanya selesai. Ya, sampai saya juga sampai S2 menurut saya gitu kan, alhamdulillah. Jadi melebihi target ya. Dan komitmen ya setelah itu baru menikah ya. Ya, nah itu yang paling saya juga mengucapkan terima kasih kepada istri saya yang pada waktu itu mendorong saya terus mengerti ya. Ya, untuk cepat menyelesaikan S1. Karena pada waktu itu saya ya terlibat banyak kegiatan-kegiatan ekstra kampus yang enggak ya ya kayak semacam demo segala macam gitu kan. Pada waktu itu seorang wanita Pariangan bernama Anissa Hana, itu mendorong saya harus selesai. Dan itu yang membuat jatuh cinta ya. Alhamdulillah. Dan sekarang menjadi istri saya. Alhamdulillah. Begitu besar berarti pengaruh ya dari sosok orang tua tadi kan yang pokoknya harus mengajarkan anaknya komitmen. Apapun keputusan yang diambil serius dan dijalankan sampai selesai. Menurut Abi Giri sendiri orang tua seperti apa sosoknya? Kalau ibu saya itu kalau lihat dari sisi fisiknya tingginya nggak lebih daripada 150. Iya. Terus orangnya kecil. Tapi dia berani. Ya. Bahkan saya setelah tahu akhir-akhir ini dia ternyata hafiz Quran. Dan dia tidak takut kecuali dengan Allah. Contoh, waktu rumahnya itu dirampok, rampoknya diatur. Kamu ngambil ini. Dihadapin gitu? Ya, dihadapin. Jika kamu melukai suami dan anak-anak saya, kamu nanti berhadapan dengan saya. Itu ibu saya. Dan saya tahu karena saya di belakangnya dia. Waktu masih kecil itu masih ya? Kecil. Tahun 70-an lah. Nah, hal yang lain, kuncinya ibu saya itu dia sangat amat konsisten apa yang dia ucapkan. Ya. Tadi begitu kamu selesai S1, sudah hari ini minta nikah, hari ini juga dinikahkan. Gitu. Lalu karena mungkin ibu saya ini kan anak tunggal. Jadi terbiasa. Dia juga kalau nggak salah ditinggalkan ibunya usia 9 tahun kalau nggak salah. Mentalnya sudah terlatih ya? Iya. Dan itu di zaman Belanda mereka. Nah, sehingga tertanam dan sampai sekarang usianya sudah mendekati angka 100 tahun. Jalan kaki setiap hari. Wow. Minimal 5 km. Sampai detik ini masih dilakukan rutinitas jalan kakinya? Iya. Nah itu ibu saya makanya banyak sekali kenangan ibu saya itu. Makanya sampai apapun juga yang terjadi dengan ibu saya ya itulah ibu saya. Apalagi dalam Islam itu jelas-jelas ya. Ridhonya Allah itu adalah ridhonya ibu. Berarti surganya saya adalah kalau ibu saya ikhlas. Ya, semalam tidur dengan saya. Terus tadi jalan-jalan dengan saya. Masih hingga detik ini masih tidur bersama ibu? Iya. Kita di ruangan tengah gitu, di ruangan keluarga, karena dia kadang-kadang tidur di kursi. Kami di bawahnya. Karena dia senang melihat saya, istri saya, anak-anak saya mendampingi, suka dia. Nah, walaupun sudah uzur ya, jadi tingkah laku dia itu hanya naluri saja. Nah, itulah ibu saya. Dan ibu saya sendiri yang mengontrol setiap bulannya dari anak yang 9. Wow. Iya, termasuk yang di Jogja. Jadi tiap bulan dia muter. Sampai sekarang masih atau enggak, sekarang kan kita udah selesai semua. Tapi waktu kita masih kuliah dia muter dia. Sendirian itu? Sendirian.
Ya, jadi seorang ibu punya anak 9 menghidupi suaminya udah meninggal. Dan setiap bulannya dikunjungi Dikunjungi. ya? Luar biasa. Makanya sangat amat luar biasa dia. Ya, dia juga disiplin. Sehingga anak-anaknya semua bisa sukses harus. ya? Alhamdulillah. Itu. Makanya kepada para waktu juga dan istri saya, jika kamu mau menikah dengan anak saya namanya Sugirianto, ini yang dilakukan, selesaikan dulu pendidikannya. Barusan itu mulai nikah. Ya ini memang konsepnya orang tua, zaman dulu. Tapi hasilnya ya alhamdulillah. Nah, di sela kesibukan sekarang kan sebagai ketua yayasan ya, bagaimana membagi waktu dengan keluarga? Ya, saya sampai saat ini karena saya juga ketua yayasan dan anak saya juga kuliah sekolahnya di sini, istri saya juga bekerja di sini, jadi ya ini sekolahan, ya ini rumah saya. Iya. Nah, yang agak repot memang kalau kita menjadwalkan umpamanya mau keluar kota gitu kan. Ini memang agak repot ya. Karena kalau sekali berangkat semuanya nih. Harus berangkat semuanya. Gitu, itu pertama. Terus yang kedua, saya juga bersyukur bahwa kegiatan kita ini memang didukung oleh keluarga, saudara-saudara saya, guru-guru saya juga mendukung, sehingga kalau ada apa-apa kita cepat sekali untuk berkomunikasi. Saling diingatkan. Gitu. Nah, saya penasaran nih, karena kan anaknya sekolah di sini, kemudian istri juga bekerja di sini. Tadi repot katanya kalau mau liburan ya, karena semuanya harus pergi kan. Nah, bagaimana mensiasatinya supaya tetap ada waktu kumpul untuk bersama keluarga? Tapi dijawabnya nanti ya, Abi. Kita mau break dulu sejenak, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Tokoh. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Sejak 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO. Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik, jadi nggak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo,
Tapi di Jakarta juga ada batik, namanya batik Betawi.